Kenapa ini terjadi? Ini menurut saya begini. Halaman 2, betul tadi. Berikutnya nih, slide kedua. Karena Pancasila itu hanya ditakuti sebagai dasar negara, bukan selain dasar negara. Jadi ideologi Pancasila itu mempunyai beberapa fungsi. Satu, fungsi sebagai dasar negara. Yang kedua, fungsi selain dasar negara. Apa fungsi dasar negara itu? Ya, melahirkan hukum-hukum konstitusi. Tuh, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang itu dasar negara. Tuh, terjemahan dari dasar negara itu hukum. Kalau hukum itu mengikatnya dipaksa. Anda melanggar, saya sikat. Anda tidak patuh, saya sikat. Gitu. Dan sanksinya heteronom. Dipaksa oleh aparat penegak hukum. Tapi Pancasila selain sebagai dasar negara itu apa? Misalnya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai sumber ketertiban masyarakat. Dan seterusnya itu fungsi-fungsi Pancasila yang lain. Nah, ini fungsi Pancasila selain dasar negara ini, itu nilainya nilai moral dan etik. Tidak ada hukumnya. Nilai moral dan etik yang sudah dijadikan undang-undang baru masuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Daya ikat dari Pancasila sebagai pemersatu, sebagai pedoman hidup, pandangan hidup itu apa? Daya ikatnya kesadaran nurani aja. Tahu malu, takut, risih, itu kesadaran nurani. Sehingga sanksinya, sanksi yang ada itu sifatnya otonom. Rasa, ya itu, takut, merasa terkucil, bayangan kena karma dan sebagainya. Tapi saudara, yang terjadi di negara kita ini sekarang, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, dan ini bisa diakal-akali, bisa diubah sewaktu-waktu sesuai kehendak penyelenggara negara, suka-sukanya aja, gitu. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Sehingga kalau misalnya BPIP ini sadar atau sangat tergugah dengan ini, udahlah kalau Pancasila sebagai dasar negara itu gampang gitu, sudah deputi hukumnya. Tapi bagaimana Pancasila selain dasar negara ini agar ditakuti, agar ditaati gitu, baru negara ini tertib. Seperti dulu zaman-zaman awal-awal kemerdekaan sampai tahun 60-an gitu kan, etika para penyelenggara negara ya lumayan bagus lah, lumayan bagus. Para pemimpin kita memberi contoh, tidak suka mengakal-akali. Kalau ingin sesuatu, hukumnya yang diubah. Kalau dikritik orang, dikejar dengan buzzer. Nah itu yang sekarang kita kehilangan nilai-nilai etik sehingga negara ini berada dalam keadaan tidak sedang baik-baik aja. Ya, nah saudara, halaman berikutnya yang ketiga. Nah kalau bicara pendidikan, oke, saya juga melihat nih, pendidikan itu kan kalau di dalam undang-undang dasar kita itu, pendidikan itu kan untuk mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak. Iya kan? Di alinea 4 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mencerdaskan otak rakyat Indonesia. Kehidupan. Kehidupan itu ada intelektualitas, otak. Lalu ada moralitas, watak. Nah itulah sebabnya di dalam pasal 31 disebut pendidikan itu untuk menciptakan kehidupan, juga diletakkan di watak lebih dulu nih, meningkatkan iman dan takwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah ini ada di lembaga pendidikan kita digawap dengan serius? Yang digarap dengan serius yang kedua, memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kehidupan peradaban dan kesejahteraan. Ini bunyi pasal 31 ayat 5. Tekanannya sekarang ini ke iptek bukan ke imtak. Maka nilai-nilai etis dari mereka sesudah keluar itu tidak banyak. Sehingga kalau saya sebagai ahli hukum bersengketa dengan Mas Garin Nugroho, saya bisa cari dalil hukum bahwa Mas Garin itu salah. Saya benar. Tapi kalau saya dibayar, disuap, saya bisa katakan saya yang salah, Mas Garin yang benar. Itu etik. Kalau hukum itu gampang kok dimain-mainkan. Coba, untuk mengubah undang-undang dasar itu harus diajukan oleh sepertiga orang, lalu debat,
lalu di sidang plenokan seperti 2/3 anggota MPR hadir lalu diputuskan dalam sebuah sidang pleno yang di voting misalnya. Nah itu kan perlu waktu berbulan-bulan. Tapi kalau orang nakal bisa. Besok Undang-Undang Dasar pagi dibahas oleh 1/3, siang dibahas oleh 2/3, sore diubah Undang-Undang Dasar. Bisa. Tidak melanggar hukum. Bisa jadi. Dan itu hampir terjadi. Saya dihubungi untuk itu. Ini kan pelanggaran etik. Benar secara hukum. saya katakan etika itu ya tidak melanggar hukum, tapi melanggar kepantasan, melanggar kebaikan. Nah, oleh sebab itu